Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Andre Sulistyo dari channel Jakarta IT Solution. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pencatatan data transaksi untuk billing timer PS atau biliar. Nah, perubahannya sekarang di timer ini ada bisa sampai 24 PS. Wow, 24 unit atau 24 meja biliar. Kalau PS berarti TV biasanya atau PS. Tapi di TV itu biasanya ada jenis PS-nya, PS3, PS4, PS5 gitu ya. Nah, ini sekarang sudah bisa mau permintaan unlimited berapa unit bisa. Ya, karena sekarang sudah dibagi dua. Jadi timer PS1 sampai 12. Nah, itu di menu di sini ya, yang ini ada kursornya. Nah, ini sampai 12. Terus setelah 12 berarti 13 sampai 24. Nah, ini ya. Nah, sampai 24. Nah, ini. Nah, saya blok. Nah, itu 24. Nah, jadi kalau seandainya ada permintaan lagi 25 sampai 36 itu bisa. Jadi ini bisa di order itu sesuai permintaan, mau 8 unit, 12 unit, 16 unit, 20 atau 24 unit TV atau meja, itu bisa ya. Nah, kalau sebelumnya itu hanya satu baris, satu link ini, tapi dia bisa banyak ke bawah. Nah, karena ada komponen timer dan refresh, makanya ada yang bingung, kok ini ke atas terus, naik terus. Nah, sekarang dipecah menunya. Kalau seandainya 1 sampai 12, nah berarti klik ini muncul ya, 1 sampai 12, terus 13 sampai 24. Nah, bisa ya. Nah, coba ya kita contoh timer atau misalkan TV nomor berapa? Nomor 8. Kita input. Nah, langsung aja simpan, yes. Coba lihat hasilnya. Nah ya, ini menitnya berjalan ya. Menitnya berjalan. Ini berjalannya mundur, tapi bisa disetting berjalannya maju atau up down. Kalau sekarang countdown ya. Nah, nanti kita tes lagi. Atau di video sebelum-sebelumnya awal itu kita udah jelasin tentang countdown dan up down sendiri. Mau sistem loss atau mau berjalan mundur dan selesai. Nah, ini contohnya TV 8 ya. Di link pertama. Nah, sekarang link kedua di sini 13 sampai 24. Nah, ini masih kosong ya. Coba kita mau tes di yang nomor 22, ini contohnya 22. Oke, langsung aja kita lunasin. Ini hanya mengetes saja berjalan apa enggak. Ya, sekarang berjalan ya. Nah, ini lihat menitnya berjalan ya, karena 1 jam berarti mundur hitungannya. Nah, pengaturan mundur atau sistem loss maju itu bisa caranya ke setting database properties. Nah, ini dia nih. Nah ya, kalau seandainya countdown berarti jamnya mundur. Misalkan 1 jam ya berarti mundur sampai 0, nanti 0 menit selesai. Tapi kalau seandainya up down ya, count up, hitungan maju, berarti nanti sistem loss. Kalau seandainya playernya itu main 1 jam, ternyata mau nambah terus, ya udah sampai selesainya dia, nanti ada perhitungannya sendiri, sisanya berapa menit. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau seandainya mau pengaturan biliar atau PS, itu waktu itu sudah ya, sudah dibahas. Terus yang ada shift, mau pakai shift apa enggak gitu. Nah, itu ya seperti itu. Itu zona waktunya ada Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, karena untuk penghitungan simpan data transaksi jamnya. Nah ya, seperti itu. Jadi pengaturannya itu perubahannya, update-nya itu ada namanya link, dua link ini, timer 1 sampai 12 dan 13 sampai 24. Nah, pengaturan unitnya berapa unit sebenarnya ada di sini nih, setting jumlah unit. Nah, seperti ini. Nih lihat nih. Nah, ini ya. Ini bisa di request sesuai permintaan, mau yang unit 8, 12, 16, 20 atau 24. Jadi kalau semakin sedikit unitnya, berarti nanti menu atau kolom di sini ya, kotak-kotak ini kan unit ya. TV 1, TV 2, TV 3 dan seterusnya. Itu semakin sedikit nanti. Kalau seandainya 8 unit berarti nanti ini link ini 2 hilang nih. Link ini billing timer 13 sampai 14 berarti hilang. Berarti ada di 12. Misalnya 8 ya berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai sini. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Nah, ini sudah banyak yang pakai ya dari berbagai macam pulau di Indonesia, baik PlayStation atau biliar, karena sistemnya sama. Jadi kita gabung karena nanti ada pengaturannya mau biliar atau PS. Nah gitu. Kalau PS biasanya TV, kalau biliar biasanya meja atau table. Nah seperti itu ya, nanti pengaturan. Jadi ini bisa
Tapi kebanyakan yang pakai PS, tapi ada yang pakai juga untuk biliar, Nusa Biliar di Medan. Tapi kalau seandainya PS itu udah banyak banget yang pakai ya, berbagai macam pulau dan permintaan. Terus di sini juga bisa nambah penjualan, misalkan cari barang inventory, nah snack. Nah, misalkan snack gitu ya, misalkan 5.000 contohnya, pilih. Nah, dia nanti jadi penjualan. Jadi ada struk notanya juga. Itu udah dibahas di video-video sebelumnya. Ya. Kalau seandainya nambah stick jasa rental juga waktu itu pernah ada nih. Nah, ya. Oke ya. Video sebelumnya video detailnya tuh ada di playlist Jakarta IT Solution di channelnya di YouTube. Itu lengkap. Ya. Bahkan kita sudah buatin rental sewa bawa pulang. Nah, ini ada isi form, nanti ada surat perjanjian. Kita langsung buatin draftnya di situ, langsung bisa di print. Nah, kalau seandainya mau ada permintaan khusus, perombakan, perubahan, baik menu, fitur, laporan dan lain-lain, kalau memang masuk akal kita buatin ya. Ini kita di sini spesialis custom software application ya. Ya, gitu aja ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses buat Anda.